Cinta yang seharusnya jadi tempat pulang, malah berubah jadi kisah kelam yang menggetarkan hati banyak orang. Di balik tembok gudang blok Lampung, hubungan dua insan ini berakhir dengan cara yang tak pernah diduga siapapun. Apa yang sebenarnya terjadi antara Siska Maharani dan M. Ridwan? Inilah kisah lengkapnya, kisah tentang cinta, cemburu, dan amarah yang lepas kendali. Siska Maharani, 32, dikenal sebagai perempuan ramah dan pekerja keras. Ia bekerja di sebuah mes yang berada di area gudang blok Lampung. Di tempat inilah ia berkenalan dengan M. Ridwan, 39, pria yang kemudian menjadi kekasihnya. Awalnya, hubungan mereka berjalan baik, tapi lama-kelamaan muncul keretakan kecil dari rasa curiga hingga pertengkaran yang makin sering terjadi. Beberapa teman mereka bahkan sempat menyebut hubungan Siska dan Ridwan sering diwarnai adu mulut karena masalah kecemburuan. Sampai suatu hari, Ridwan melihat sesuatu yang membuat emosinya meledak. Ia memergoki Siska pergi dengan pria lain. Sejak saat itu, api cemburu berubah jadi bara dendam. Hatinya dipenuhi amarah, dan ia mulai berpikir bahwa Siska sudah tidak lagi setia. Namun, bukannya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, Ridwan justru menyimpan kemarahan itu dalam diam, hingga akhirnya meledak pada Senin sore, atau 4 Agustus tahun 2025. Sore itu, suasana di mes gudang bulog cukup tenang. Namun di salah satu kamar, terjadi pertengkaran hebat antara Siska dan Ridwan. Warga sekitar mendengar suara keras, tapi tak menyangka bahwa perdebatan itu akan berakhir tragis. Ketika situasi mereda, Ridwan meninggalkan kamar dengan langkah gontai. Dan tak lama kemudian, Siska ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Tubuhnya tergeletak bersimbah darah di dalam kamar, membuat siapapun yang melihatnya terpukul. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Pompo Faria Arista, mengatakan bahwa pelaku mengaku melakukan aksinya karena sakit hati dan cemburu dari hasil pemeriksaan. Pelaku mengaku tersinggung dan sakit hati karena melihat korban bersama pria lain, ujarnya. Namun pengakuan berikutnya membuat semua orang terdiam. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai, menyebut bahwa setelah kejadian Ridwan sempat meminum darah korban. Polisi menyebut tindakan itu dilakukan dalam kondisi emosi tidak stabil dan masih diselidiki motif di baliknya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Ridwan. Ia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi banyak orang bahwa rasa cinta yang tak dikendalikan bisa berubah jadi benca. Cemburu memang wajar, tapi ketika dibiarkan menguasai hati, ia bisa merusak segalanya. Dari kisah tragis ini, kita belajar bahwa hubungan tanpa komunikasi sehat hanya akan berujung pada salah paham dan emosi. Siska tak akan pernah kembali. Tapi kisahnya jadi pengingat bahwa cinta bukan tentang memiliki sepenuhnya, melainkan memahami dan menghargai satu sama lain. Kalau kamu suka konten cerita nyata seperti ini, bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah kriminal dan misteri terbaru lainnya.